Ya kalau dia jelek aku udah tahu dari awal. Diselingkuhin sama cowok yang jelek itu super duper nyakitin. Oke 800 ku kasih tapi kamu diem. Jangan sampai udah 800 dia masih buka eksklusif, dia masih ngonten endorse apa segala macam. Aku gak terima dong. Aku nggak ngapa-ngapain buka kartu asku kalau ada. Jangan kalian bilang kayak gara-gara konten eksklusif itu aku ngambil kesempatan. Terus apa yang bisa aku lakukan? Kalau bukan ku ketawain, ku duitin. Terus aku harus nangis gitu. Nggak usah ada alasan-alasan. Apapun itu alasannya. Kamu selingkuh. Kalau kamu nggak suka aku lagi, tinggal bilang ceraiin gitu. Aku cari baru. Jadi kita undang udah tahu dong kenapa kan dia. Iya. Jauh-jauh lo dari Jogja ya. Dia berangkat ke sini untuk bercerita. Tapi sebelumnya gue pengen bahas tentang awal mulanya kamu rame itu kan setahu aku disebutnya Dilan Bontot kan. Emang kenapa sih kalau jadi anak bontot? Ya lucu gitu kan, paling gemes, terus bontot itu kan karena aku gemesin tapi kayak banyak pressure-nya gitu loh. Kan biasanya keluarga dari anak bontot pressure terakhir yang harus paling sukses gitu-gitu kan harusnya anak terakhir kan. Oh gitu, emang isunya gitu ya? Iya. Ini kreatif gue juga anak bontot, terus dia ngomong katanya anak bontot paling kuat bang. Emang iya? Anak bontot emang paling kuat? Iya. Bang Desu enggak ya? Oh lu bontot juga, gue anak tunggal soalnya. Oh. Iya, anakmu anak tunggal kan? Iya. Iya, namanya Haiza kan? Benar. Gimana ceritanya sampai akhir dia tunggal gitu? Ya karena kan udah tutup pabrik ya. Tutup pabrik? Belum lah. Udah tutup dong. Ini banyak yang pengen tahu sebenarnya cerita awal mulanya. Coba aku cerita dulu. Jadi aku belum cerita di mana-mana ya. Awal mulanya itu sebenarnya memang karena sesuai dengan klarifikasi aku, nggak ada sangkut pautnya sama perselingkuhan. Jadi aku beli tanah. Terus habis itu kita baru pulang dari podcast Solo. Itu juga tentang couple goals gitu kan. Terus habis itu dia yang nyetir kan, mungkin dari Solo tuh capek segala macam ya. Aku juga capek ngisi podcast itu. Terus kita mampir ke tanah yang aku beli itu, ada gerbangnya kan. Dan aku pengen buka gerbang itu malam-malam karena kan sembari pulang kan itu podcastnya selesai malam kan. Aku bilang, bang buka bang pagarnya karena itu pagar tua. Aku pengen bisa buka itunya dan kita udah mulai harus latihan karena tanah itu udah aku beli gitu. Jadi kita harus mulai latihan buka si pagar itu gitu. Terus habis itu dia bilang janganlah malam-malam nggak enak dilihat orang karena masih ada orangnya di tanah itu tanah masih ada yang nempatin di situ soalnya. Nah terus habis itu aku bilang nggak apa-apa buka aja latihan doang buka gitu kan. Terus dia bilang nggak usah. Ya wes karepmu, aku bilang gitu. Karepmu tuh artinya kalau bahasa Jawa terserah gitu kan. Dia sebenarnya nggak ada kasar gitu, tapi dia tersinggung dengan itu. Selesai buka pagar dia nggak mau, yaudah aku naik ke mobil kan, balik ke mobil. Terus habis itu dia juga balik ke mobil, terus dia ngerundel, nggak tahu kenapa dia marah dengan hal sesepele itu gitu. Terus dia ngerundel gitu kecil. Terus aku dengar emosi kan. Apa? Aku tanya, aku minta ulang apa? Dan diulang anjing gitu. Nantang nih gitu kan. Mana di situ posisinya ada ada karyawanku gitu kan. Dan aku udah bilang berkali-kali jangan pernah jatuhin aku, marahin aku di depan orang lain, terutama karyawanku gitu kan. Jangan pernah, aku kesel banget di situ. Jadi sepanjang perjalanan sampai rumah itu diem gitu kan, diem-dieman. Sampai rumah juga masih diem-dieman. Udah mau tidur, dia baru datang ke aku kicik-kicik, noel aku gini. Papa minta maaf ya gitu kan. Ya udahlah aku maafin kan. Tapi tuh kayak masih dingin gitu loh, Bang. Masih dingin, masih sama-sama gengsi. Besok paginya aku mau jadwal surgery, mau operasi. Operasi tete payudara. Dijelaskan sekali ya. Iya, terus kan itu kan harus foto dong, hadap depan, hadap samping, kanan gitu kan. Asistenku bilang, ngingetin, Mbak ayo kita foto itu gitu kan. Terus yaudah panggil si Saf. Maksudku, ya masa asistenku yang motoin teteku gitu loh. Maksudku kan biar dia gitu kan. Terus Helda datang menuju ke si Saf ini, Mas itu fotoin Mbak Dilan gitu kan, payudaranya. Nah si Saf ini juga masih tahu kalau posisinya tuh aku, kita masih belum baik-baik aja gitu. Dia bilang kayak gini, coba pastiin ke Dilan beneran mau aku yang foto apa enggak gitu. Aku denger kok kamu se childish itu sih, maksudnya
ya udah kalau misalnya aku udah minta kan kamu aja fotoin gitu kan. Nah dia nggak mau. Terus habis itu aku dengar, aku langsung marah, kok kamu kayak gitu sih, nah gitu kan, langsung aku marah. Dia juga langsung nyolot. Pokoknya pernikahan tuh semakin lama semakin kayak setiap kali aku marah dia juga marah balik setiap Itu kali. baru berapa bulan tuh? Udah 2 tahun. Oh 2 tahun itu. Oke. Terus udah marah-marah gitu. Terus dia tuh lagi minum es cendol di mangkok kaca gitu kan. Terus aku bilang, pecahin aja tuh sekalian es cendol itu. Dan dia pecahin beneran anjir. Jadi kayak nantang banget ini orang gitu kan. Begitu dia pecahin, langsung semua barang yang ada di situ, pot-pot bunga apa segala macam, aku marah banget. Ku pecahin, ku lempar semuanya, pecah semuanya, habis semuanya. Dan Ada yang di kau situ- lempar ke dia? Iya, lempar ke dia, cuma nggak kena ya, namanya lempar-lempar emosi Iya, gitu loh, lempar-lempar nggak kena. Tapi pecah semua, habis semua Jadi gitu kamu kan. maunya kena gitu? Maunya kena. Iya kan, itu kan mauku gitu kan, dan nggak, kejadiannya kan enggak, Iya, kenyataannya mendingan kan enggak. enggak. Terus. Terus udah apa namanya, pecah gitu, selesai ribut gede itu, posisinya lengkap, karyawan ada 5 orang ya di rumah, mereka shock berat ya dengan posisi kayak gitu. Iya. Setelah udah pecah semua, dia pergi. Ini senyolot itu gitu, kataku, bener-bener kamu nggak apa? Nggak ada usaha. Nggak ada apa. usaha dan berani-beraninya gitu loh. Keluar Kayak dari rumah. nggak ada gentle-gentlenya untuk ngeredam, nge-tone down gitu loh. Oh, paham kok maksudnya. Iya. Terus, Iya. terus. Dia keluar, pergi 2 hari, itu nggak ada kabar gitu Nggak kan. ada kabar. Posisinya itu tuh udah mendekati ini apa? 14 Februari apa? Valentine. Aku karena aku kesel, aku bikin status story. Status kayak ibu-ibu banget kan. Iya. Kelihatan banget ibu-ibunya gitu. Story IG bilang gini, voting. Ngerayain Valentine enaknya sama siapa ya? A, no one, B, cowok baru, ku gituin. Oh, itu awal mulanya. Iya. Oh. Nah, dari situ semua orang pada berbondong-bondong ngasih info, Dilan beneran aku pernah ketemu sama apa namanya, suamimu di Tinder, bla 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 segala macam. Oh, itu awal mulanya. Awal mulai loh. Padahal aku sama sekali nggak tahu gitu. Kita bener-bener apa, ribut gara-gara Iya, yang itu aja. ego, gara-gara ego kan itu. Bener dong aku bilang itu gara-gara ego, bukan gara-gara orang ketiga segala macam. Aku kaget. Apa namanya, dapat laporan-laporan dari netizen itu. Terus habis itu aku awal denial kan. Ndredeg tahu nggak Mas? Ndredeg kayak gitu, gemeteran ya. Ndredeg kayak Awalnya gitu. belum bisa cerna dan kayaknya enggak gitu ya. Iya, masih denial, nggak mungkin dong dia selingkuhin aku segala macam. Aku nggak pernah tahu aku diselingkuhin segala macam. Selesai itu aku benar-benar konfirmasi ke orang-orang yang ditemuin dan memang benar mereka ketemu. Ternyata nggak cuma 1 orang. 10 lebih kalau sekarang ya, sampai sekarang yang udah Yang kamu udah dapat bukti. Iya, yang udah dapat testi, anjir, Testi, maksudnya testinya kamu dapat dari mana? Testi dari cewek-cewek itu, beneran ketemu sama si Saf gitu. Oh, kamu hubungin gitu? Iya, aku telepon satu-satu. Satu-satu? Iya, bahkan ada yang aku ketemu. Kamu ketemu langsung gitu? Yang ketemu langsung itu yang sampai tidur gitu. Sampai dia tidur sama itu? Iyalah. Oh, kejam ya? Kejam. Kejam banget. Oke. Terus. Nah, selama 2 hari itu aku ngumpulin informasi dan kita nggak kontak-kontakan dengan berita yang beredar di luar sana kan, kayak selingkuh, iya bener gitu kan. Aku juga masih denial. Dia tuh nyempetin ke rumah ibuku untuk mencuci otak keluargaku bahwa ini ribut ini tuh bukan karena perselingkuhan ya, tapi karena egonya Dilan, egonya dia yang sama-sama tinggi segala macam. Dan orang tuaku tuh percaya gitu, ibu sama kakakku tuh percaya, dan akhirnya memaksa kami bertemu tuh, ya kan. Dan aku di situ emang pengen ketemu, pengen tanya ke dia gitu kan, pengen confirm sebenarnya memang udah tahu sih ya kan. Oke, masih belagak pilon gitu depan dia kan. Ada aku share di eksklusifnya, di eksklusifku. Oh, kamu share semua itu di eksklusif Instagrammu. Oke. Terus kan apa namanya, awal tuh masih kayak ini, apa namanya, dia masih marah-marah mengenai aku yang egonya tinggi, pemarah segala macam. Yang tadi kamu cerita.
Terus habis itu aku tanya, tapi kamu selingkuh nggak gitu kan? Enggak, demi Allah, enggak, pokoknya enggak gitu kan. Kalau yang ketemu di sini, ya dia enggak, itu cuma ketemu sekali gitu kan. Nanti aku bawa lagi bukti cewek lain yang lainnya. Oh, padahal kamu udah kumpulin nih. Terus baru dia ngaku lagi. Ternyata banyak banget anjir. Ujung-ujungnya ngaku. Ngaku. Awalnya nggak ngaku. Enggak gitu. Awalnya masih berkeras banget. Enggak, pokoknya memang itulah kalau nama kita udah tinggi, waduh. Nama kita udah tinggi, ada aja jalan orang untuk mau menginikan. Dia ngomongnya gitu. Ya. Bobo nama Allah nggak? Bawa, dia bilang demi Allah, dia nggak ngelakuin itu gitu. Paham. Udah kan? Habis itu, selingkuh Iya, itu. akhirnya ketemu orang tua segala macam. Baru ketahuan di situ kalau akhirnya ngaku. ngaku. Akhirnya? Tapi nggak langsung di pertemuan itu loh, Mas. Oh, nggak langsung di pertemuan itu? Nggak langsung di pertemuan itu, dia ngakunya kayak butuh beberapa waktu. kali gitu? Iya, awalnya kan keluarga aku kayak masih mau mediasi, dan awalnya aku mau keep cerita ini gitu kan. Aku juga malu gitu kan, dengan bukan malu apa-apanya ya, tapi malu selama ini aku kontennya sebucin itu sama dia, dan dia ternyata di Jogja udah terkenal, ketemu sama banyak cewek, dia kayak lempar tai ke mukaku. Dan kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali gitu. Dia ketemu sama cewek-cewek itu berganti-ganti, dan ceweknya nggak milih-milih. Jadi kayak aku sabar. Iya, minum dulu, gendes. Minum. Ini bukan buat diminum ya, dipakai di area ya. Iya, ini hanya gelasnya aja. Sabar, biar dia tenang dulu. Iya. Lanjut. Enggak, aku udah tenang. Cuma aku nggak maafin ya, jadi makanya kayak gini gitu. Iya, itu bukan iya. Ya, sabar. Bukan aku marah sama ini loh ya. Iya, nggak apa-apa. Bisa lampiaskan ke saya ya. Cuman ada yang bilang katanya walaupun sudah ketahuan selingkuh saat itu, katanya kamu masih ngonten bareng katanya. Itu benar nggak? Enggak. Udah nggak ngonten bareng di Februarian gitu katanya. Enggak, jadi gini, Bang. Iya. Kita nikah Januari 2023. Iya. Dia tuh udah ketahuan selingkuh dari Februari 2023. Berarti sebulanan ya? Sebulan setelah menikah dia udah selingkuh. Tak ketahuannya ya baru sekarang. Pas ributnya itu di bulan apa? Ributnya kan baru ya akhir-akhir ini. Kapan ya, Hel? Januari akhir. Oh, pokoknya deket-deket situ lah ya. Jadi ketahuannya setelah nikah nih, bener-bener gitu. Iya. Tapi sebelum kamu nikah itu pernah pacaran berapa lama? 4 tahun. Nggak ada ribut-ribut? 4 tahun nggak, putus nyambung, Bang. Oh, putus nyambung. Tapi kok nggak pernah tahu kalau... Nggak tahu, beneran. Sama sekali? Bener-bener nggak tahu, dan aku memang mematikan feeling itu gitu. Kayak aku percaya sama dia, nggak ada kayak gitu. Tapi ada isu-isu? Enggak sih. Nggak ada sama sekali? Nggak ada, dan gelagatnya memang dia halus banget sih. Mungkin teman-teman yang mau selingkuh ya bisa tanya-tanya sama Safnoviar anjir. Jago anjir. Manipulatif banget dengan muka dia yang inosen. Itu ya. Kayak dia benar-benar penipu. Aku merasa ditipu banget gitu, Bang. Dan semua orang yang berada di sekitarku, karyawan, orang tua, keluarga segala macam, agree gitu kalau dia nggak ada gelagat itu gitu. Tapi kenyataannya kayak disambar petir gitu. Iya. Tiba-tiba tahu itu kan yang bikin paling pahitnya di situ kan. Iya. Nggak ada indikasi sama sekali gitu. Kayak serangan jantung ibaratnya. Cuman pada saat kamu dulu deket 4 tahun apalagi, dia nggak ada kayak hal-hal yang menurut kamu ini orang red flag deh gitu? Enggak sih. Nggak ada? Nggak ada ya. Soft spoken nggak? Atau bahasanya atau apa gitu? Yang kasar mungkin atau... Oh, enggak. Enak aja semuanya? Enggak, biasa aja, biasa. Maksudnya, ya kalau dia jelek aku udah tahu dari awal. Kalau dia nggak bisa cari duit, biasa aja. Aku udah tahu dari awal. Dan semua itu aku terima gitu kan. Tapi yang penting kamu jadikan aku satu-satunya. Karena itu aku udah bilang berkali-kali di mana-mana. Egoku sebagai perempuan, aku pengen jadi satu-satunya. Ego dia laki-laki tuh apa sih? Kebanyakan duit kan. Dan aku, it's okay gitu. Aku bisa cover itu gitu. Yang penting kamu bisa jadiin aku satu-satunya. Itu yang aku butuhin. Aku pengen disayang, aku pengen dimengerti, pengen dimong aja. Paham. Aku cuma pengen disayang aja gitu. Paham. Yang selebihnya kekurangan dan kelemahan kamu, itu udah aku terima gitu. Tapi konsep itu agak aneh buat aku ya. Maksudnya kamu cukup dia jadikan kamu satu-satunya. Dia nggak bisa kerja apa segala macam, ya udah nggak apa-apa, nanti aku yang cover. Iya, maksudnya kerja bareng gitu kan. Kerja bareng maksudnya gitu. Cuma kan jarang ada cewek mau kayak begitu. Kenapa kamu maunya kayak begitu? Ya karena bukan maunya kayak gitu ya. Dia posisinya di hubungan ini bisanya kayak gitu, ya udahlah gitu. Ngerti iya, kan ngerti. maksudnya? Aku dia bisa kayak gitu, tapi kan jarang ada cewek yang maksudnya ya kalau iya, dan sekarang aku nggak mau kayak gitu lagi, Bang. Itu adalah kebodohan
sih. Kesalahan terbesar seumur hidup yang aku lakukan, dan itu kefatalan sih menurut aku. Itu terlalu fatal gitu. Aku dari kecil udah terbiasa di dalam pressure ya, kita belajar. Aku benar-benar anak sekolah yang belajar dengan baik, nggak neko-neko, pergaulanku nggak luas. Terus memang kita cuma belajar, dituntut untuk earn something, achieve something gitu kan. Terus sosok ayahku juga ya kayak gitulah. Mungkin nggak usah dibahas di sini ya. Iya, nggak usah lah. Intinya ya aku nggak mendapatkan sosok father figure ini, memang benar-benar itu yang miss gitu ya di gitu aku. Ya. Itu yang miss, yang hilang di aku gitu. Di kamu. Dan sempat ngomong-ngomong sama orang ya, baru ketahuan kalau ternyata aku cuma dikasih treat yang nggak sespesial itu dari dia. Tapi karena ada itu yang hilang, jadi ya udah aku nurunin standar gitu untuk ya udah deh kamu aja lah gitu. Iya. Ngerti kan? Itu yang kamu lihat akhirnya itu jadi suatu hal yang salah dalam pengalaman. Iya, itu salah. Ternyata itu salah banget. Jangan kayak gitu lagi lah. Perempuan-perempuan di luar sana jangan kayak gitu. Bisa belajar lah dari hal yang kamu perbuat yang udah salah itu. Cuman kan pasti ada sesuatu di diri kamu yang membuat kamu bisa menerima kondisi itu. Karena kalau secara umum kan wanita rata-rata jarang ada yang mau, ya kan? Dimana laki-lakinya kayak begitu, maaf ya tanda kutip, kamu tetap mau nerima, mau ya udah bareng-bareng segala macam. Sedangkan kamu yang lebih di sini nih, ibaratnya gitu. Apa gitu selain dari figur yang kamu belum dapat, apa gitu, percintaan sebelumnya atau apa gitu yang membuat kamu ya udah, yang penting cowoknya mah nurut sama gua. Yang penting cowoknya ikut sama gua, yang penting dia setia gitu kan. Maksudnya memang yang aku cari dari dia hanya kasih sayang, tempat bersandar gitu ya. Sosok laki-laki yang ngayomin aku. Iya, tapi kan Ya, maksudnya secara kelaki-lakian tuh kayak ada yang miss ya. Nah, ada yang miss kan ya. Kamu kan menyadari hal itu. Biasanya kan cewek maunya dia yang dinafkain, dia yang ini segala macam. Kalau ini kan enggak ya, istilahnya ada yang miss di situ. Kalau pengalaman kamu pacaran dulu begitu juga treatmentmu? Enggak sih. Lah, kok yang ini beda? Aku nggak banyak gonta-ganti cowok ya, mantanku dikit. Jadi terlalu cepat kali ya aku memantapkan diri. Jadi aku nggak cari dulu orang, aku nggak survei dulu, nggak cobain Nggak cobain, bahasanya nggak cobain. Nggak coba. Ya itu cari tadi pengalaman. Bukan cari pengalaman, apa ya? Ngobrol, sekedar ngobrol untuk kayak scan orang gitu. Oh dia kayaknya enggak. Aku nggak kayak gitu. Jadi aku tuh udah terlanjur, ya udahlah dia aja gitu. Dan itu salah, itu yang aku sesalin gitu loh. Iya, karena netizen tuh banyak yang bingung. Oh, kalau udah tahu kayak gitu, apanya gitu yang kamu mau gitu. Kamu juga bingung ya? Iya, sekarang aku kayak sadar gitu. Jadi apalagi bargaining power dia yang dia bisa kasih ke aku gitu. Kalau dia nggak bisa setia juga, dia nggak bisa appreciate aku juga gitu. Jadi kayak ini benar-benar kayak aku ditipu habis-habisan gitu loh. Iya. Dan kamu sekarang menyalahkannya ke siapa? Ke diriku kamu sendiri? Dong, iya. Itu yang paling telak gitu loh. Iya, jadi makanya sekarang posisinya di tahap maafin diriku sendiri dulu atas kebodohan yang terjadi ini ya, yang super bodoh sih. Dan aku baru nge sekarang, anjir, tolong banget. Kenapa aku mau sama dia? Kenapa aku seburu-buru itu mau di in relationship, kemudian aku setia, patuh segala macem gitu kan. Sementara aku bisa kapanpun aku bisa selingkuh gitu kan. Dan itu tidak aku lakukan gitu. Itu sangat menyakitkan loh, disakitin sama orang yang nggak pantas nyakitin kita gitu. Diselingkuhin sama cowok yang jelek itu super duper nyakitin. Daripada diselingkuhin sama yang ganteng sekalian gitu. Dia masih punya bargaining power, dia masih punya reason, dia masih bukan dibolehin ya untuk selingkuh cowok ganteng. Cuma kayak ya setidaknya paham lah, mungkin ada cewek yang langsung berlari ke dia, "Mas," gitu kan, "tolong iki aku," karena mungkin ganjen atau apa gitu kan. Tunggu, aku mau nanya, si Sefno ini menurut kamu ganteng apa enggak sih? Enggak, tapi enggak, cuma fisik itu dulu aku malah cari yang jelek gitu. Iya benar. Ya maksudnya bukan physical appearance itu nggak ini. Nggak harus yang ganteng, gimana gitu. Dia juga nggak jelek lah ya. Iya, ya menurutku jelek gitu. Tapi maksudnya udah aku bisa sayang sama dia gitu.
asal kamu nggak kayak gini gitu. Makanya kalau misalnya ada orang yang kenapa Dilan baru sekarang ini ya karena aku nggak tahu aku diginiin gitu. Iya, paham. Nah itu. jadi kalau misalnya dia nggak giniin aku terima gitu loh semua kekurangan dan kelemahan dia. Kenapa baru speak up sekarang ya? Karena baru tahu sekarang gitu. Nggak ada aku tipe-tipe yang kayak dari kemarin tahu terus aku masih coba fight dengan hubungan. Enggak lah, aku baru tahu ini gitu. Oh, jadi bukan kamu udah tahu, tapi kamu terus berusaha untuk mempertahankan. Oh, itu tidak ada ini ya? satu sekali bener ini santai. cowok. Bener, aduh, kayak rasanya kayak disambar petir, dicincang-cincang badanku. Dan posisinya udah kayak gini pun aku masih ngasih duit lagi ke dia. Kayak ini kayak bertubi-tubi udah jatuh, tertimpa tangga gitu. Iya, kenapa kamu masih kasih dia uang gitu-gitu? Orang pada bingung, aku juga bingung pas denger beritanya gitu loh. Iya, jadi itulah pentingnya bikin perjanjian pranikah. Ini juga yang bikin gedek seluruh umat netizen ya. Kenapa aku masih ngasih duit? Karena nggak bikin perjanjian pranikah. Kalau kita ngomongin hukum kan tetap hukum ya bang, ya kan? Perjanjian harta gonogini adalah harta yang dibagi, yang didapatkan setelah pernikahan, bukan harta bawaan, yang didapatkan setelah pernikahan yang tersisa, dan itu dibagi dua. Tidak peduli siapa yang cari, tidak peduli siapa yang salah. Nah. Jadi di sini aku udah cari pengacara yang rate-nya mahal juga gitu. Nggak ada yang bisa nge-nolin dia gitu. Nge-nolin bagian dia gitu. Paham. Tetap harus dibagi dua gitu. Bukan dibagi dua. Jadi posisinya di sini kalau misalnya kita pakai lawyer yang bagus, yang bisa digeser itu prosentasenya aja. Angkanya. Gitu. Jadi nggak 50-50 gitu kan. Jadi kayak ya mungkin 70-30, 80-20 atau 90-10 atau ya itu aja yang dimainin, tapi dia tetap harus dapat bagian gitu. Jadi dari keputusannya udah keluar belum dia dapat bagian berapa? Ya itu 800 juta itu. Dan dia menuntut hal itu? Iya, dia memang minta segitu. Awalnya dia minta 3M. Awalnya minta 3M. Aku bilang nggak usah ngomong M sama aku ya. Dengan segala kebengsekan yang terjadi ini, nggak usah ngomong M lagi gitu. Kamu ku kasih duit, tetap ku bagi jatahmu, nggak usah MM gitu, nggak ada cerita MM, aku bilang. Nah terus, oke, dia bilang 1, itu kan masih M gitu kan, jangan 1. Oke, dia turunin 950. Please lah, ini bukan nego anak kecil gitu yang eyel-eyelan gitu. Nego gitu. Iya, nego anak kecil yang kayak 1M, ya udah 950 gitu kan. Nggak ada. Oke, 800 ku kasih tapi kamu diem. Jangan lagi di sosmed. Kenapa? Kenapa dia nggak boleh koar-koar di sosmed? Karena aku nggak mau dia take advantage apapun lagi dari kasus ini gitu. Jangan sampai udah 800 dia masih buka eksklusif, dia masih ngonten endorse apa segala macam. Aku nggak terima dong. Iya dong. Oh, dia memanfaatkan ya, aku nggak mau. Aku nggak mau kamu kaya dengan kesalahanmu aja. Nggak mau tanggung jawab pas. Oh, itu maksudnya. Iya, jadi kalau ada orang yang bilang kayak apa ya alasan kenapa Dilan masih mau kasih 800 juta dan itu kartu as apa yang dipegang gitu kan? Iya. Nggak ada kartu as. Aku cuma nggak pengen aku nggak pernah ngapa-ngapain selama di pernikahan. Yang kulakukan hanya kerja jadi ibu. Aku capek banget rasanya gitu loh. Capek banget dan aku diperlakukan seperti ini gitu. Aku nggak pernah terima dan aku nggak akan pernah maafin. Aku nggak tahu kapan aku bisa maafin. Iya, kamu nggak tahu kapan bisa maafin. Iya, jadi kayak nggak ada istilah kartu as ya. Aku nggak ngapa-ngapain buka kartu asku kalau ada apa selama pernikahan gitu. Jadi nggak usah digiring yang enggak. Kesannya. Iya, jadi iya itu karena hukum kan. Aku harus kasih memang. Aturannya kayak gitu, harus ada harta gonogini itu gitu kan. Paham. Dan alasan kamu juga mau membuka negosiasi dalam hal itu, tadi kamu udah sampaikan. Biar cepat selesai. Aku udah muak banget gitu loh. Santai. Aku udah malu banget punya suami kayak gitu. Paham. Nah sekarang, dasar apa yang membuat dia meminta itu kalau menurut keterangan dia? Ya dia bilang untuk ini, melanjutkan hidup. Katanya. Jadi kan dia bisa kerja kalau itu kan? Iya makanya itulah. Jadi
sampai pengacaraku tuh geleng-geleng bilang kayak Firaun aja ya, cowok terjahat di dunia ini tidak pernah yang pernah mengaku Tuhan pun tidak pernah memeras keringat istrinya gitu ya. Tapi dia lakukan itu ya gimana? Nah, kayak itu. Iya, maksud aku gini kan, paling nggak ada dasarnya mungkin ya. Kayak dulu kan aku bantuin kamu konten, aku bantuin juga kamu ini gitu. Mungkin dasar itu yang disampaikan, ada dasar itu. Ada kan, dia selama ini kerja sama aku. Tapi kan selama ini kerja sama aku gaji dan aku nggak pernah nunggak gitu gaji gajian? sama. Iya, aku gaji 20% dari pendapatanku. Kamu gaji suamimu sendiri? Oh, iya. Dari pendapatanmu sebanyak 20%? Iya. Karena dia sudah bantu juga konten-kontenmu di situ? Benar, dia kan manajer gitu ya. Oke. Jadi kamu rasa udah cukup fair lah gitu? Iya, kayak dan 20% dari pendapatanku tuh banyak gitu. Iya, Jadi kita memang omongin, kamu mau berapa dari pendapatan? Awal dia bilang kayak, udahlah ini segala macam. Apa tapi, itu? Udahlah kayak gini segala macam apa? Udahlah kayak duit bareng-bareng gitu, apa segala macam lah. Ya udah penyesuaian beberapa kali, endingnya ya udah 20-80 gitu kan. Nah terus saking aku sayangnya sama dia kemarin, banyak aset yang kita beli atau misalnya kayak dalam bentuk deposito atau aset tanah, properti gitu, aku atasnamakan dia gitu. Hah? Iya, atasnamakan dia. Terus gimana itu? Ya itu, jadi semuanya dibalik nama atas aku dan kamu dapat 800 plus tanah di Palembang yang udah aku renov itu gitu. Setelah deal-dealan yang tadi itu, akhirnya dia bikin surat. Iya. Bikin ada surat. Iya. Aman semuanya. Ini aku masih sebagai orang tengah dulu ya melihatnya ya. Nah kalau kemudian orang bertanya sama kamu gitu loh, dengan apa yang terjadi dari kejadian ini gitu, kamu menyalahkannya jadinya ke siapa sekarang? Ke aku dong. Setelah ke aku, ke kamu dia. aja udah. Enggak dong, ya ke dia dong. Ngapain gitu? Ngapain kamu cari, gara-gara kamu bangunin macan tidur, bener-bener. Aku nggak ngapa-ngapain, Bang. Aku kerja. Astagfirullahaladzim, kayak aku berasa. Iya, paham aku. Ngapain sih gitu loh? Kamu ternyata ya itu ya, sesusah itu untuk setia. Setia hanya dilakukan orang mahal gitu. Asik, enak banget dijadi coach ya. Beneran. Tapi kamu pernah nanya nggak atau mengevaluasi ya, karena ini kan sudah berlalu beberapa waktu, kenapa dia selingkuh atau pernah kamu obrolin sama dia? Iya, jadi apa itu? setelah ku telisik Ya, telisik ya. Lebih lanjut ya. Iya. Perselingkuhan ini terjadi menurut aku ternyata sangat possible. Selingkuh itu bukan hanya karena kekurangan ya, tapi karena kelebihan juga bisa gitu. Karena kelebihan kita ya. Mungkin dia tidak merasa menjadi laki-laki ketika sama aku gitu. Dia mencari perempuan yang jauh di bawahku, yang jauh di bawah dia juga, bahkan jauh di bawah dia, untuk membuat dia merasa menjadi laki-laki. Gitu. Jangan tepuk tangan, kenapa lu tepuk tangan di sana? Ada yang setuju kayaknya. Tapi tiba-tiba ada yang tepuk tangan. Santai. Saya pikir netizen ya. Enggak, karena gue juga pernah menginterview beberapa orang mirip. Jadi ketika dia merasa bahwa dia tidak mendapatkan kelaki-lakiannya atau apa yang dia mau, dia cari di tempat lain yang mirip kayak gini nih. Sehingga dia merasa jadi laki-laki atau dia merasa jadi perempuan gitu. Ada tuh kisah-kisah kayak begitu. Mirip kayak gini berarti ya? Ketika dia masih cewek itu dia merasa begitu? Iya mungkin ya, karena aku nggak pernah salahin. Aku nggak pernah salahin ceweknya ya. Aku nggak pernah, sedikit pun nggak pernah aku salahin ceweknya. Karena bahkan cewek-cewek ini mereka rela ya ngadu ke aku, Kak, sebenarnya aku udah diajak ketemu, ada beberapa yang diajak tidur segala macam sama si Saf ini. Terus tapi aku nggak berani lapor kakak karena pada saat itu kakak hamil gitu. Jadi dia banyak banget melakukan perselingkuhan pada saat aku hamil. Berarti ceweknya tahu kalau dia sudah menikah, tahu kamu. Tahu aku, memang dia kenal aku gitu. Ada yang follow kamu juga. Iya, memang mereka. Terus bobo sama suamimu gitu. Iya, makanya bobo. Bobo bareng Anda. Kalau aku sangat melindungi cewek-cewek itu ya. Pertama aku say thanks ke mereka. Karena hanya dengan mereka aku bisa. Say thanks. Iya, karena hanya dengan itu aku bisa tahu kelakuan seks Afnoviar ini gitu. Kalau mereka nggak ada, aku nggak akan pernah tahu gitu. Betul, itu satu sisi ya. Nggak ada sisi lain. Ada sisi lain. Biasanya orang nyalain ceweknya loh. Aku nggak akan nyalain ceweknya. Karena cowoknya ini yang emang
cari penyakit, ini cowoknya cari ribut gitu. Kayak dia yang ngejar-ngejar cewek-cewek ini gitu. Aku lihat chat-chatnya emang dia terus yang ngejar gitu. Oh, bukan ceweknya yang ini. Iya, kalau ceweknya kan dibayar. Mereka kerja gitu, hanya sebatas itu. Ya memang dibayar. Oh, dibayarnya gini sih, Bang, bukan yang kayak tipe bookingan banget gitu. Jadi kayak mungkin dari baper-baper tapi ntar habis ditidurin ya buat ngopi deh gitu. Ditransfer atau dikasih uang cash. Kebanyakan cash. Nah, itu juga yang susah. Pinter banget kamu Safanya. Santai. Aku sampai sekarang kayak, aku ditipu kayak gini gitu. Nggak habis pikir aku. Iya. Kita juga nggak habis pikir. Kamu bisa-bisanya sampai dikerjain kayak gitu. Makanya kita undang supaya kita juga tahu kronologi. Walaupun kita sebagai orang tengah ya. Karena menurut gua Saf juga punya hak untuk membela diri gitu. Iya. Kalau menurut kamu dari yang kamu dengar dari dia ada pembelaan diri nggak terhadap masalah ini? Dia sangat dia ngakunya ada alasan kenapa dia selingkuh. Nah, Aku bilang itu. nggak usah ngomong ya, nggak usah ada alasan-alasan. Apapun itu alasannya, kamu selingkuh. Kalau kamu nggak suka aku lagi, tinggal bilang ceraiin gitu. Aku cari baru gitu kan. Nggak harus aku dengan berdampingan dengan kamu terus gitu. Bukan kamu doang cowok di dunia ini gitu. Kalau kamu memang nggak suka sama aku lagi, ngomong dari kemarin. Nggak usah selingkuh. Jadi sekarang jatuhnya kayak kamu nggak mau ngelepas aku karena kamu kerja sama aku gitu. Paham. Jadi apa maksudmu? Kamu jadiin aku ATM berjalan atau apa gitu? Arahnya kemana? Harusnya ya, kalau laki-laki ngotak dan ada kejadian teman-teman juga yang kayak gitu ya, dia udah ketahuan selingkuh yang dimana ceweknya lebih tinggi daripada dia, dan dia keluar dari rumah bawa kolor gitu. Jangan peres aku lagi gitu. Tapi dia masih, jadi sebenarnya perjanjian pranikah nggak ada, bisa tetap dia dinolin kalau dia mau. Kalau dia segentle itu, tapi kayaknya nggak mau gitu kan. Karena dia merasa dia bisa masih dapat sesuatu dari kamu itu. Iya, dan dia begitu maksudnya. Iya, dia masih memperjuangkan sesuatu yang menurut kamu kok gini sih kamu sebagai laki gitu maksudnya ya? Iya, kurang gentle lah. Iya, jadi kayak apa konsekuensi yang kamu dapet gitu. Jadi dianya juga nggak bisa dari pembahasan tadi dia nggak bisa untuk kayak ya kalau bisa gue nggak kasih gitu sebenarnya. Kalau bisa kamu nggak mau kasih Iya gitu. dong, jangan kan 800 juta, 800.000, 80.000, 8.000 pun aku nggak mau kasih buat kamu. Rasanya Soalnya itu yang bikin aku juga bingung pas baca beritanya loh. Kok ini cewek baik banget ya, masih dikasih duit. Cuman makanya tadi aku bilang hukum kan, karena hukum gitu loh. Cuman kan aku melihat di dalam proses itu kamu juga membuat ini jadi sebuah konten eksklusif di Instagram kan, dimana katanya kamu dapat duit gede tuh dari orang yang berlangganan. Katanya uangnya tuh setimpal dengan harga yang kamu kasih ke dia gitu. Itu disengaja atau tidak disengaja? Enggak, demi Allah enggak disengaja. Oke. Jadi apa namanya? Ya sebelum konten eksklusif itu aku udah seseorang gitu. Sebelum aku nikah sama si Saf, aku udah seseorang. Aku udah earn money gitu dari situ. Jadi jangan ngomong kayak konten eksklusif ini apa namanya? Peruntunganku kayak aku baru lihat duit segitu gitu. Kayak baru ini gitu aku lihat duit segitu. Enggak. Jadi makanya si Saf ya sampai berbuat kayak gitu kan sama aku. Ini kejadian sebesar itu apa namanya yang subscribe itu kan udah seiring dengan berjalannya waktu. Aku harus tetap bayarin dia dulu dong 800 juta. Maksudnya gimana ya cara menjelaskan? Merangkai kata-katanya lah maksudnya. Iya, takutnya biar nggak kesannya gimana banget loh. Maksudnya kelihatannya aku sombong banget tapi that's the fact gitu. Jangan kalian bilang kayak gara-gara konten eksklusif itu aku apa namanya ngambil kesempatan. Terus apa lagi yang kalian harapin ya dari posisi kayak gini ya? Posisi aku udah dikibulin setengah mati. Terus apa yang bisa aku lakukan? Kalau bukan ku ketawain, ku duitin. Apa yang bisa? Terus aku harus nangis gitu. Bagus nih jawabannya. Aku harus Maksudnya nangis. gentle ya? Aku harus kayak mana minta tolong ke sini ke situ segala. Aku seseorang gitu. Kamu pergi, aku bisa jauh lebih aku nggak tahu bisa setinggi apa aku tanpa kamu gitu. Beban anjir. Marah banget aku. Iya, bener-bener kayak sebegitu besar loh kemarahannya dia sama si iya, Saf. kayak aku nggak menyangka Bang, aku nggak menyangka. Paham. Gitu. Tapi kamu udah pernah ngobrolin emosi kamu yang tadi ini bahkan mungkin lebih tinggi ya hati ke hati sama si Saf itu? Udah, dan awalnya Bang ya, demi Allah nih ya, awalnya aku mau keep ini semua.
dari mulai cara maunya baik-baik lagi, maunya oke, kita tutup deh semua ini rapat-rapat, kita tutup semua lembar ini, kita ngonten lagi karena aku udah kebacut malu nih. Aku selama ini kelihatannya kayak sayang banget sama kamu, dan aku malu gitu kan mungkin ya. Oke, kita tutup lagi, mungkin semua orang berhak dapat kesempatan kedua gitu, Iya, gitu kan. Itu yang bijak kan. Itu bijak dan bodoh, aku nggak ngerti ya. Menurut aku itu bodoh kalau di posisi aku sekarang. Gitu. Iya, dengan pengalamanmu. Iya, terus bisa yang kayak gitu awalnya, tapi dia ini makin kita keep, makin dia ngerasa entah itu dia ngerasa aku nggak berani, entah itu jadi dia makin, lo malu kan kalau ketahuan gue selingkuh. Jadi kayak malah, kok ini orang nggak tahu diri ya gitu. Paham. Terus makin lama, dia tetap minta 3M itu, berani-beraninya, how dare gitu. How dare kamu berani minta segitu gitu atas kesalahan yang udah kamu lakukan gitu. Jadi kayak, kalau ini nggak ku up lagi, ini kayaknya malah jadinya kok aku jadi dibulan-bulanin gitu sama dia gitu kan. Coba aku rangkai. Sepertinya kamu berusaha untuk melepaskan dirimu dari ruang kontrolnya ya. Mungkin seperti itu dengan cara akhirnya udah ini diledakin aja, di blow up aja gitu. Ya ruang kontrol kurang tepat sih, kayak seolah-olah kayak aku nggak punya kendali selama ini. Aku kasih kendaliku untuk dia, aku patahin kakiku untuk dia gitu. Bukan aku lumpuh dari awal gitu. Aku patahin kakiku, aku manut sama dia, jadi istri dia, dan aku selama ini, jangan lihat aku hari ini yang lagi marah-marah. Pantas diselingkuhin karena kemarahannya kayak gitu. Tapi lihat alasan kenapa aku bisa semarah ini gitu. Semua orang tahu di konten-kontenku yang sebelumnya di TikTok, gimana kelihatan bucinnya aku sama dia. Gimana aku nggak pernah duain dia. Gitu loh. Jadi selama ini aku kasih makan ego dia, aku jadi perempuan yang baik, tetap aku yang kerja, dan udah Mas, aset atas nama kamu, biar kamu jadi laki-laki, biar kamu kelihatan jadi laki-laki. Di depan karyawanku semuanya, nggak ada yang tahu kalau sebenarnya tetap cuma aku. Ya kamu ngerajain dia lah. Iya, dan atas apa yang aku lakukan, aku diginiin gitu. Iya. Dan karena kalau aku nggak buka, orang nggak ada yang tahu, Dilan emang mungkin egonya tinggi, ngerasa cantik apa segala macam. Nggak ada itu gitu. Kamu nggak ada kayak gitu. Aku dari kemarin memperlakukan dia sebaik-baiknya yang aku bisa. Itu kan aku lihat di TikTokmu itu kamu banyak biru-biru kadang-kadang apa. Itu itu bukan KDRT kan? Enggak surgery. Soalnya ada yang bilang katanya jangan-jangan ini KDRT. Berarti tidak ada KDRT, tidak pernah ada ya sama dia ya? Kekerasan verbal ya. Verbal aja lebih ya. Verbal. Cuman yang orang bingung itu, apa kamu merasa kurang dengan akhirnya kamu banyak melakukan surgery? Padahal mungkin suamimu yang menuntut gitu. Kamu insecure gitu. Ya kalau aku operasi itu memang aku suka gitu. Nggak suka? Aku suka itu tanpa ada paksaan orang lain, tanpa aku perlu membandingkan diriku dengan orang lain gitu. Oke. Aku kerja dan aku mau nikmatin itu dengan cara aku invest ke diriku sendiri. Karena apa sih yang aku jual? Diriku juga kan. Maksudnya yang aku jual dalam artian ya, aku senang ketika aku ngaca, aku puas gitu. Oke, itu poinmu gitu ya. Berarti tidak ada insecure dengan bagian tubuh sebenarnya. Enggak. Cuma memang kalau itu jadi alasan untuk segala-gala macam, ya terserah mereka ya, netizen. Pandangan orang aja. Iya, itu kan cuma asumsi-asumsi aja. Intinya ya hasilnya dia selingkuh gitu kan. Iya. Sebab-sebabnya apa segala macam tuh kayaknya enggak ini deh. Enggak, bukan ke fisik-fisik gitu sih. Kalau aku operasi ya karena memang aku suka. Terus kenapa gitu? Iya, karena kan banyak orang tuh suka mendalilkan, tidak bersyukur gitu kan. Karena kan masing-masing orang kan beda-beda. Ada orang operasi ya karena dia pengen, ya gue udah kerja keras, gue pengen seneng dong. Masa nggak boleh gitu kan. Ada juga yang operasi mungkin juga memang dia insecure di bagian bawah mata atau mana gitu kan. Ini juga lebamnya belum hilang kan Bang? Iya. Ini kan masih ada sedikit ini. Iya. Ini baru 2 bulan. Aku ada lihat tuh. Berarti kamu tidak ada karena insecure di bagian tubuh atau mungkin perintah dari suami atau mungkin nggak ada? Bukan insecure ya, lebih ke udah bagus dan pengen lebih bagus gitu. Lebih ke sana ya poinnya ya. Lebih ke aku pengen ningkatin value-ku aja sih. Iya. Karena karena aku ingin gitu. Iya. Berarti kalau tanpa operasi pun sebenarnya fine-fine aja kamunya. Fine-fine aja. Iya, kebetulan aja. Dan si Saf pun nggak pernah nuntut ya, nggak pernah ini. Dia kalau bisa
malah jangan gitu, Oh, malah oke. jangan operasi. Oke, Ya, soalnya banyak. karena yang bayar duit gue juga gitu kan, jadi Iya, santai ya. iya, cuma sebenarnya aku maunya fair aja sih. Sebelum kejadian ini aku nggak pernah ngerendahin dia gitu. Sebelum ketahuan kayak gini gitu. Jadi apa namanya? Ya ternyata keinsecurean itu sih membunuh banget gitu. Iya. Dia menurut aku as a man, dia nggak bisa menambah value-nya dia. Jadi ketika dia insecure, bukannya dia menambah value-nya dia untuk sepadan dengan istrinya, tapi dia cari yang lain. Dia lari gitu dari tanggung jawab untuk kamu harus jadi laki-laki gitu ya. Dia lari, dia cari cewek lain yang bisa sejuta tuh bisa nyembah dia gitu. Jadi menurut aku kayak dia kesehariannya setelah dia jadi manajerku ngonten jam 5 kelar, itu dia chat-chatin cewek, ini aku udah kelar kerja nih gitu kan. Terus habis itu kenapa dari kemarin menghilang gitu. Terus nanti dia bilang, iya aku habis pulang dari luar kota, sorry ya kalau kesannya kelihatannya kayak aku hilang gitu apa segala macam. Jadi dia kayak aku habis kerja nih, Iya, apa, bangga ya, ngerti gitu. kan? Cuma yang gue bingung kenapa dia pakai nama samaran Willan ya? Wilman ya. Sedangkan akhirnya cewek-cewek itu juga tahu ya. Iya, awal tuh Bang udah sering banyak ada yang ngomong kayak Dil aku ketemu akun Tinder suamimu gitu kan. Terus habis itu fotonya dia. Nah, aku confirm ke dia beberapa kali dan dia selalu bilang itu orang Lain. cuma pakai fotoku aja gitu iya. kan. Kayak aku dulu. Oh gitu. Pernah main Tinder pakai foto gue tapi nama orang lain. Stephen Lee apa gitu gue pakai gitu. Tapi itu terjadi pada saat aku udah pacaran sama Ci Olive, udah mau nikah. Cuma Ci Olive tahu. Dan bukan lu Bang. Iya, enggak itu gua. Jadi itu gua. Ini gua buka dikit ya. Jadi itu gua pakai foto gua tapi nama orang lain. Oh, Stephen Lee ya. Iya, Stephen Lee. Cuma foto gua. Ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Terus gua swipe gitu kan. Cuma gue lakuin itu memang di samping istri gue karena waktu itu kita lagi ngobrolin masalah Tinder. Terus gue pengen nyoba, pengen tahu lah gitu. Cuman istriku tahu gitu. Dia tipikalnya yang kayak habis ngedownload, dia uninstall. Oh, gitu. Mainnya pinter ya. Halus banget Bang, beneran yang Asik. beneran deh. Iya. Tapi Ya, lu harus- buka kelas perselingkuhan, Saf. Ya. Kamu ngomong-ngomong kayak gitu ya kayak gini terus di eksklusif kamu tuh kayaknya kamu juga agak ngeledekin dia tuh nggak sakit hati, kamu nggak takut dia Iya. sakit hati loh. Iya, ya kalau ditanya, kamu nggak takut dia sakit hati? Iya. Ya, apa kabar aku gitu? Sesakit apa aku gitu? Kalau dia bilang, aku bikin malu dia, ya kamu ngapain aku? Kamu bikin malu aku, kamu lempar tai ke muka aku gitu. Ya, aku Jadi paham sih kalau jangan yang itu, jangan paham. dibalik-balik lagi gitu. Iya, cuma takutnya gini loh Mbak Yu, dia khilaf, kemudian dia melakukan hal yang buruk, maaf ya. Iya, dukun, Menyiram nyanten gitu-gitu. air keras, dukun, maaf ya. Ini kan kita berpikir buruk yang kita menghindari gitulah. Kamu nggak kepikiran sampai ke sana? toh? Kepikiran dong. Oh. Tapi ya kayak, ya udahlah gitu. Semuanya aku ambil untuk apapun, Saf. Apapun untuk membuat kamu merasakan amarahku ya. Apapun. Besar Sakit sekali. amarahnya. Jadi kalau misalnya kamu nih kembali ke masa awal kamu bertemu dengan si chef, Saf. ya. Dia kan chef, tukang masak. Kira-kira kamu mau nggak balik ke masa itu, mengulangi lagi, atau kamu akan ngomong sesuatu ke si chef itu? Enggak, aku nggak mau sama dia. Ya kamu akan ngomong apa? Kamu balik ke situ tuh, kamu ngomong, chef gitu. Kamu ngomong apa? Enggak, aku nggak akan pilih dia gitu. Oh, nggak akan kepilih dia. Enggak gitu. akan pilih dia. Nggak akan kepilih dia. Enggak akan. Ya nggak udah, akan. ya udah, lu kisah gue yang pahit aja gitu. Jadi ceritanya ini kita cuma throwback ke sana dan kita nggak punya daya upaya untuk merubah hidup kita selanjutnya atau gimana? Iya, bisa merubah gitu. Oh, bisa merubah ya, aku nggak akan pilih dia dong. Nggak mau aja udah. Nggak mau. Dia tidak menghasilkan sesuatu aja buat kamu yang positif sekarang gitu udah. Enggak sih.
Nggak, maksudnya kayaknya kalau aku sama cowok lain udah sampai mana-mana aku gitu. Ih, siapa tahu kan mungkin kalau kamu sama cowok lain kan belum tentu sampai kayak sekarang viral lebih besar gitu. Iya kan? Dia kan mungkin bisa berpikir seperti itu. Kalau nggak sama saya, kamu nggak akan kayak gini juga gitu. Ya, dan nggak ada masalah ya sebelum kejadian ini. Aku selalu tekankan ya. Sebelum kejadian ini aku udah seseorang. Dan kamu makan dari aku ya. Kamu tahu penghasilanku berapa dan itu jumlahnya besar gitu. Jadi tidak ada masalah ini. Aku bisa cari uang. Dan itu udah lebih dari cukup gitu. Itu yang harus ku clearkan dulu ya. Jangan sampai seolah-olah kejadian ini kayak kayak aku manfaatin gitu. Iya, karena kesan di luar kan begitu. Ya. Iya, karena kesannya di luar kan jadi ada yang berspekulasi. Karena kamu kontenin, kamu apa? Ih, aneh banget nih cewek. Bukannya aib disembunyikan. Tapi kan setelah mendengarkan penjelasan ini, kalau orang mau cerna, jadi lebih bisa masuk ke dalam pemikiranmu dan kondisimu kan gitu. Nah, kalau orang lihat kan kamu di luaran itu kan kayak kuat gitu ya. Tapi sebenarnya hati kamu sampai sekarang masih retak ya? Masih hancur ya. Aku ya? lebih ke bukan karena diselingkuhinnya sedih yang kayak ini ya. Aku lebih ke marah kayaknya. Iya, nggak terima ya. Iya, dia lebih ke marah, bukan kan cewek biasanya kayak sedih dia kan. Kalau ini marah jadinya. Iya, karena awal-awal tuh aku kecewa banget ya, kecewa, sedih. Aku sampai mencret dan batu. Kan lucu banget. Kenapa sampai mencret ya? Jadi percaya nggak percaya, kalau kita imunnya lagi turun ya, apapun itu penyakit yang ada di sekitar kita, lemah ya badannya. Jadi bisa gampang sakit. Jadi pada saat itu aku muntaber gitu loh, muntah, diare segala macem karena udah lemah banget imun gitu. Terus habis itu ya sampai celong banget mata ya, kayak nggak bisa tidur, kepikiran, nangis gitu-gitu. Tapi itu kayak seminggu lah ya. Aku untung punya keluarga yang super mensupport aku gitu. Terus habis itu aku punya lingkungan yang sangat ngasih afirmasi positif juga ke aku bahwa ya kamu harus jangan lama-lama gitu. Jangan lama-lama. Boleh nangis kayak gitu tapi jangan lama-lama. Iya. Setelah fase sedih tadi, denial, nggak percaya apa segala macam, aku di fase mau coba memperbaiki ya. Ada. Iya kan yang tadi aku bilang yang tadi itu ya. Yang kayak oke, ayo kita tutup kita ini. Mungkin aku emang bener nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Sempat ada fase-fase kayak gitu ya. Ini udah naik turun gitu ya. Oke, itu ini. Tapi makin lama makin dia kayak ya udah pisah aja lah, dikit-dikit kayak ngancamnya kalau pisah aku minta 3M, kalau enggak, kalau kerja lagi bareng sama kamu dia minta 50. Kayaknya kok makin dijadiin bahan bargaining ya? Iya, kok jadi makin anjing ya kalau nggak dibuka gitu. Makanya dijadiin bahan ini ya? Makanya kan kejadiannya kapan, aku berbuka sekarang gitu. Karena di waktu itu aku udah bener-bener naik turun gitu, kayak aku ngapain ya, aku harus ngapain ini gitu. Paham. Itu Dan sekarang tinggal sisa marahnya aja gitu. Aku paham. Ada satu pertanyaan sebelum kita menutup ini. Satu pertanyaan itu adalah kalau nanti Haiza agak besar nih, dia nanya nih sama ibu. Kira-kira kalau dia tanya, ibu sama bapak, ayah bercerai kenapa gitu? Kok akan jawab atau gimana itu? Iya dong, akan jawab. Dan sesuai dengan realitanya, ya bapakmu selingkuh gitu. Sama banyak cewek gitu. Lah? Kalau aku kayak gitu. Dan menurutku dia harus tahu ya. Nggak perlu ditutup-tutupin gitu. Iya. Dan ada pelajaran yang bisa diambil. Dan itu juga membuat dia clear di otaknya kalau, ibu punya alasan yang jelas dan kuat untuk mengakhiri hubungan ini. Terus kayak aku mau mempertahankan gitu dengan orang yang nyelingkuhin aku dari 1 bulan nikah dan itu nggak cuma sama satu perempuan gitu. Menurut aku nggak ada lagi alasan untuk bertahan gitu ya. Paham aku. Cuma kan takutnya nanti anaknya benci sama bapaknya. Kamu mau arahnya ke situ? Kalau itu ya terserah dia ya. Tapi aku ceritain gitu. Dan aku rasa anakku cukup pintar sih untuk tetap memilah-milah. Tetap sayang sama bapaknya. Dan dia harus tahu ceritanya gimana. Dan dia harus belajar untuk aku tetap sayang, tapi aku tahu loh kelakuan kamu kayak gitu. Maumu begitu. Iya dong. Dan terus jangan sampai nyalain aku gitu. Berat banget loh jadi setia. Berat nggak setia itu? Berat banget. Apalagi posisinya kita punya
power untuk nggak setia. Betul. Itu Dan yang paling kita berat. pilih setia. Itu paling berat. Gitu. Jadi aku juga butuh dong dihargain sama anakku bahwa oh mama pertahankan pride-nya gitu. Mama do something yang benar gitu, on track. Dan bapak kayak gini, ya udah terus masa dia nggak sayang bapaknya, ya terserah kamu sih. Iya. Kamu harus bisa sayang dan kamu harus tahu kesalahan bapakmu. Iya, jadi maksudnya tetap respect karena dia bapakmu, tapi kamu juga harus tahu realitas bahwa bapakmu tuh pernah begini sama ibu. Tapi jangan jadikan itu dasar untuk membenci bapakmu, maksudnya begitu ya. Iya, benar. Tapi dasar untuk dia belajar, jangan memilih pasangan yang tidak setia gitu ya. Terlalu cepat. Kalau cepat, Kalau belajar dari misalnya, kesalahan ibu. terlalu cepat. Kalau misalnya mau nikah, dulu aku pikir kayak nikah itu yang penting kita saling sayang lah. Kelihatannya sayang, kayak ya udahlah nikah aja gitu kan. Oh, mikirnya Iya, dulu gitu. sesepele itu, sesimpel itu. Ternyata itu nggak cukup gitu, dan itu fatal banget. Iya, Itu iya. fatal banget Banyak ternyata. yang kejebak dengan pemikiran itu. Banyak yang ya udah kita yang penting kelihatannya saling sayang, kelihatannya dia ini bibit, bebet, bobot itu sepenting itu ternyata ya untuk dipertimbangkan sebelum kalian nikah. Bagus. Terus habis itu Pengalaman yang bagus bisa ngajarin orang untuk lebih dewasa, benar. benar, ini aku bener-bener kayak babak belur dan aku nggak tahu ya, aku trauma berat, sama pernikahan, aku trauma hamil lagi karena pada saat aku hamil dia selingkuhin aku, Kamu tahu. bolak-balik jungkir balik, kita berjuang untuk anak dia, aku masih kerja dan dia selingkuh bolak-balik. Aku aku nggak habis pikir gitu, dan aku nggak mau lagi, aku kayak kalau hamil aku takut digituin lagi Iya, paham, gitu paham. loh. Perlu waktu. Sampai akhirnya kamu menemukan fase di mana kamu udah bisa deal dengan semuanya. Benar, Nggak untuk perlu berdamai. dipaksa, iya kan? Betul. Step by step semuanya. Iya Jadi nggak dong. usah ada pertanyaan juga kapan rencana kamu mau menikah lagi menurut aku Oh, masih itu jauh. udah basi banget ya. Iya, take your time aja sih sebenarnya. Kalau sekarang berarti sama Sevno udah tidak ada bertemu lagi. Iya. Sudah berapa lama tidak pernah bertemu? Kapan yang terakhir hal ya? Ya pas yang Pengadilan. live itu, pas yang live Live itu. bagi duit itu. Oh itu live bagi duit ya. Putusan pengadilan udah keluar. belum, masih di ini. Hak asuh anak nanti minta ke siapa? Ke kamu. Ke aku jelas. Berarti yang menggugat perceraian kamu. Iya, Oh dia yang digugat gitu jadi. betul. Gimana Bang Densu? Iya. Ya udahlah minum dulu lah. Kita minum Gendes. Gendes ini apa sih sebenarnya? Feminine hygiene ya. Feminine hygiene. Heeh. Untuk permasalahan kewanitaan. Iya. Kamu pakai? Pakai. Terus kenapa gue jadi nanya-nanya itu ya? Emang jadi wangi gitu? Ya kan memang wangi kan? Itu coba aja dicium. Oh iya wangi. Wanginya juga macem-macem kan. Cara pakainya gimana? Habis dibersihin itunya kewanitaan, dibersihin, dikeringin dulu, Iya. baru disemprot itu. Itu Baru nanti boleh di tap tisu, boleh diangin-anginin, diangin gini lagi pasangin. boleh. Baru nanti pakai ya. Otak gue kemana-mana belum apa-apa otak gue kemana-mana. Ya, itu. Terus? Jadi dia nge-hygiene dengan wangi yang manis gitu. Karena ini kan feminine hygiene pertama yang wanginya manis kan. Enggak, aku lagi lihat ada beberapa warna produk ya. Jadi dia ada beda-beda gitu ya. Dia ada vanilla, ada yang baru tadi aku dengar ada coklat, ada apa? Kokonat. Oh, ada coconut juga. Ada beberapa ya? Jadi udah kayak kita masuk ke resto gitu. Oke. Dan buat kalian semua juga, kalian bisa mampir ke ruang cerita Gendes. Ya, jadi Gendes ini punya, bacanya gimana? Gendes apa Gendes ya? Gendes. Gua agak, iya karena bacanya beda-beda ya. Coba kamu Gendes. enak ya. Gendes. Karena Gendes punya broadcast ruang cerita yang isinya komunitas Gendes yang bisa jadi tempat curhat buat cerita apapun itu. Dengan hashtag buat wanita kembali hebat. Jadi ruang cerita Gendes itu adalah tempat wadah buat para perempuan, itu komunitas broadcasting gitu. Di sana kalian bisa cerita, bisa saling cerita, dipertemukan dengan para wanita-wanita yang juga mungkin mengalami hal serupa. Jadi kita punya saling bersandar, saling menguatkan kayak gitu. Jadi kalian harus gabung guys di
komunitas Ruang Cerita Gendes untuk buat wanita kembali hebat. Cakep. Jadi kalau itu kamu bisa nunjuk dia nggak tuh, Sevno? Enggak ngapain ya, Enggak ya? apalagi hukum ya. Iya. Tapi emang Ada kesel gitu. kutampar gitu, ada kutampar. Ada pernah kutampar? Ada kutampar. Pas awal-awal aku tahu dia selingkuh segala macam. Kayak rasanya kayak Iya, paham aku. sambar petir itu, jadi kutampar aja gitu. Dia ngelawan nggak? Enggak. Oh, baik juga dia. Untung dia nggak pernah kasar loh sama kamu. Soalnya kamu kecil-kecil gini Iya, diangkat bener. sama dia, dibanting nanti. Enggak, dia nggak sebesar itu juga sih. Oh iya. Tapi ada nggak kelebihan Sevno di matamu? Apa ya kelebihannya? Ketika dulu pas awal-awal dia effort banget. Nah, Ketika dulu awal-awal dia sabar. oh sama ke wanita-wanita itu. Iya bener. Oh, tapi setelah itu sudah hilang ya? Iya, setelah itu makin lama makin kayak hubungan ini transaksional gitu jadinya. Oh. Nggak ada yang kau rindukan dari dia? Enggak. Coba Nggak ada, kita tenangkan diri dulu. Enggak ada. Aku mau setenang apapun ya. Nggak ada? Aku nggak rindu sama dia. Belayannya, Enggak. ciumannya? Enggak. Bener. Dan nggak usah dipancing kayak seolah-olah aku nggak tenang. Aku dalam posisi sangat sadar ya sekarang. Aku sadar, aku tenang, dan aku udah berdamai dengan posisi aku diselingkuhin itu. Dan mari kita ingat-ingat, throwback gitu ya. Kejadian waktu semanis apapun. Aku nggak kangen, nggak tahu kenapa. Nggak ada tuh? Nggak ada. Kayak udah Mati. udah mati gitu, kayak flat. Jadi kayak, oh bagus juga lah, memang harus Cewek bisa sampai kayak gitu ya? Bisa dihajar kenyataan sepahit ini untuk benar-benar hilang. Jadi kayak aku benar-benar clear sama masalahku gitu. Kamu lebih pilih kondisi kamu yang sekarang yang dengan apinya atau dengan kondisi dengan lukanya yang sedih? Ada kan yang akhirnya lebih memendam, sedih segala macam, atau yang lebih kayak marah gitu? Iya, Kamu lebih milih yang mana? Yang pertama tadi yang kayak marah Lebih gitu marah. ya. Cewek lebih seneng gitu ya? Kalau bisa marah lebih baik marah gitu. Malah banyak cewek yang lebih ke sedih, mendem segala Lebih macam. suka itu? Iya, kebanyakan ya. Menurut aku sih lebih banyak yang kayak gitu. Iya. Dan aku nggak akan milih itu gitu. Kenapa? Kayak merugikan aja sih posisi itu Merugikan. menurut aku ya. Iya. Kayak makan hati kan jadinya. Makan hati. Kalau aku sih nggak suka ya. Iya. Tapi aku yakin kebanyakan perempuan memilih kayak gitu. Cuma Iya. karena aku didikanku berat dari kecil, kasar, keras gitu ya. Jadi kayak aku nggak akan memilih itu sih. Iya. Karena itu hanya menghabiskan energi, Iya. tapi tidak membawa kamu move on ya. Iya. Iya. Dan kita sharing segala macam, tambah pengalaman, dan kita jadi nggak takut untuk gagal ya. Itu paling penting. Iya. Iya. Jadi ini memang ayo sembuh gitu, ayo cepat sembuh gitu. Nanti kalau ada masalah lagi, recovery lagi. Jadi mau diserang di berbagai hal pun kita udah jadi wanita yang tough gitu, yang kuat ya. Karena kan penting untuk membuat wanita kembali hebat. Bersama dengan Gendes. Asik. Thank you.